Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 701 Konflik. Kinara menjawab dengan nada menghina, aku bilang kamu P***R. Setelah Laura mendengar kata-kata Kinara, dia langsung membeku di tempat dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Selama ini tidak pernah ada konflik berarti antara Laura dan Kinara, jadi Laura benar-benar tidak mengerti kenapa Kinara tiba-tiba melakukan hal ini pada dirinya. Apa karena dia tidak meminjamkan lipstiknya pada Kinara? Laura bertanya dengan suara rendah pada Kinara, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa aku melakukannya? Tidak ada, aku hanya tidak menyukaimu, jawab Kinara acuh tak acuh, lalu melanjutkan, selain itu kamu memang P***R. Kudengar pacarmu juga seorang pecundang miskin, hanya pemulung. Sebenarnya, rencana awal Kalista adalah meminta Kinara dengan sengaja membuat Laura kesal dan kemudian kedua orang itu terlibat konflik. Setelah itu, Kalista akan menggunakan kekuatan Eriko untuk mengusir Laura dari kapal pesiar, dan kemudian mencari reporter media untuk menulis berita dengan sembarangan, sehingga Laura akan menjadi lelucon semua orang. Arawinda selalu mementingkan reputasi aktrisnya ketika memilih aktris untuk dramanya, jadi Kalista merasa dengan keributan seperti itu, Arawinda pasti tidak akan bisa membuat Laura terus menjadi pemeran utama wanita. Akan tetapi setelah Kalista melihat cincin berlian yang Eriko berikan padanya, Kalista langsung berubah pikiran. Dia berpikir jika dia benar-benar ingin menyingkirkan Laura, akan lebih baik jika dia membuat skenario seolah-olah Laura mencuri cincin berliannya dengan bantuan Kinara. Dengan demikian, Laura tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita, tetapi dia juga kehilangan reputasinya sehingga tidak akan bisa terus bekerja di industri hiburan lagi kelak di masa depan. Kinara awalnya berencana untuk menyembunyikan cincin berlian di tas Laura ketika Laura tidak memperhatikannya, tetapi dia tidak pernah berpikir Laura tidak membawa tasnya. Kinara hanya bisa menggunakan rencana lama untuk membuat Laura kesal. Apa yang baru saja kamu katakan? Ekspresi wajah Laura berubah seketika setelah mendengar Kinara menghina Morgan. Laura tidak bisa membiarkan seseorang menghina Morgan, seperti itu. Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku bilang kamu jalang dan pacarmu sampah. Kinara berteriak angkuh saat melihat Laura telah masuk dalam jebakannya. Wajah Laura tampak makin geram. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kinara sekeras-kerasnya. Kinara mundur 2 langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya, lalu menatap Laura dengan mata terbelalak. Kemudian dia berteriak pada Laura dengan suara yang sangat keras. Kinara, dengar, jangan bersikap keterlaluan. Teriak Laura seraya menunjuk Kinara dengan sorot mata penuh amarah. Busuk. Berani-beraninya kamu memukulku. Memangnya apa yang aku lakukan hari ini sudah keterlaluan. Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku nanti setelah aku melakukan yang lebih dari ini. Teriak Kinara dengan marah, lalu langsung bergegas ke posisi Laura. Setelah Kinara berdiri tepat di depan Laura, dia langsung berusaha menyerang Laura. Namun sayangnya gadis itu terpaut 10 cm lebih pendek dari Laura, dan Laura menguasai taekwondo, sehingga Kinara tidak bisa menjadi lawan Laura sama sekali. Laura menamparkan wajah Kinara dengan tangannya yang lain. Kinara mundur 2 langkah berturut-turut, lalu jatuh langsung ke lantai. Aku dipukul, tolong aku. Teriak Kinara. Dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai setelah dia jatuh ke lantai, kemudian dia duduk di lantai seperti gadis malang dan berteriak keras. Setelah mendengar teriakan Kinara, semua orang langsung melihat ke arah Kinara. Satu demi satu menatap dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka semua tidak pernah berpikir akan ada seseorang yang memiliki keberanian untuk membuat masalah di pesta dansa. Perlu diketahui, pesta dansa ini diadakan untuk merayakan pesta ulang tahun Kalista, dan Eriko juga baru saja melamar Kalista. Akan tetapi kali ini tiba-tiba seseorang berani membuat masalah di sini dan memukuli orang. Bukankah hal ini bisa mempermalukan Eriko? Terlebih lagi, orang-orang yang hadir di pesta tersebut adalah orang-orang kelas atas, yang tentu saja sangat membenci jika ada seseorang yang memukuli orang lain. Untuk sesaat, semua orang memandang Laura dengan jijik. Laura menarik napas dalam-dalam dan kemudian berbalik untuk pergi. Akan tetapi, beberapa pria kuat seperti pengawal, bergegas keluar dan langsung menghentikan Laura. Salah satu pengawal tersebut menatap Laura dan bertanya, kamu yang baru saja memukul dia, bukan? Laura menjawab dengan datar, ya, benar, tetapi dia yang menghinaku lebih dulu. Pada saat yang sama, Eriko juga memperhatikan kejadian tersebut. Dia kemudian membawa Kalista ke posisi Laura dan Kinara, lalu mengerutkan kening, dan berteriak dengan dingin. Ada apa? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Tuan Eriko, 2 orang ini baru saja membuat masalah di sini. Saya akan segera menanganinya, ucap sang pengawal yang tentu saja tercengang saat mendengar kata-kata Eriko. Eriko kemudian menoleh ke arah Laura dan Kinara secara bergantian seraya mengerutkan kening, lalu bertanya, apa yang dilakukan 2 orang ini? Kenapa aku tidak mengenal mereka? Apakah mereka juga tamu di pesta dansa? Setelah mendengar kata-kata Eriko, wajah pengawal itu menjadi lebih bingung.
Dia tidak menyangka bahwa Eriko ternyata tidak mengenal kedua gadis yang tengah bertikai itu. Jadi siapa mereka berdua dan bagaimana mereka berdua bisa masuk ke ruang pesta? Jika Eriko tidak mengenal kedua orang ini, hanya ada satu alasan yang pasti, yakni mereka menyelinap masuk. Pengawal itu kemudian berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, apakah kalian berdua punya surat undangan? Tunjukkan surat undangan itu padaku. Setelah mendengar kata-kata pengawal itu, Laura langsung membeku di tempat dengan ekspresi tidak berdaya di wajahnya karena dia dibawa oleh Watson dan dia juga tidak punya surat undangan sama sekali. Sementara itu, Kalista menatap Laura dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia tahu bahwa tujuannya sekarang tetap tercapai. Selanjutnya, tunggu saja untuk melihat pertunjukan yang lebih bagus, kata Kalista dalam hati seraya menghela napas. Sementara orang-orang dan tamu yang hadir juga menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Kedua wanita ini tidak benar-benar menyelinap masuk, Jika mereka benar-benar menyelinap masuk, itu pasti akan merepotkan. Tuan Eriko tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bagaimanapun mereka berdua sudah membuat masalah di acara penting Tuan Eriko. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kedua wanita ini. Mereka berani menyelinap masuk dan membuat masalah di sini. Mereka benar-benar tidak sabar untuk mati. Apa mereka tidak tahu siapa Tuan Eriko? Keduanya pasti akan mati hari ini, benar-benar tidak tahu malu. Dua gadis bertengkar di acara ulang tahun orang lain. Semua orang kemudian mulai bergunjing dengan suara rendah sambil menatap Kinara dan Laura secara bergantian. Ketika melihat Laura dan Kinara hanya diam saja, sang pengawal kembali memelototi mereka dan berteriak, "Aku sedang berbicara dengan kalian berdua. Bagaimana kalian berdua masuk? Keluarkan surat undangan kalian, cepat. Jangan diam saja." Kinara memutar kepalanya dan melihat ke arah Kalista untuk meminta bantuan. Kalista kemudian berjalan menghampiri Kirana, lalu membantu gadis itu berdiri, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Sayang ini. Kinara, dia teman baikku, aku yang mengundangnya secara langsung jadi dia tidak punya surat undangan." Bab 702 Perangkap Gadis Culas. Mata Eriko memancarkan sedikit kebingungan ketika dia mendengar kata-kata Kalista. Setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya tampak semakin marah, lalu dia berteriak, "Dia berani memukul temanmu, Kalista. Sialan, apa kamu kenal orang ini? Beraninya dia membuat masalah di sini dan bahkan memukul teman tunanganku. Orang ini." Kalista melirik Laura dengan sinis, dan kemudian melanjutkan, "Tentu saja aku mengenalnya, dia adalah Laura. Dia sedang syuting denganku di tim produksi yang sama." Ketika Laura mendengar kata-kata Kalista, ada tatapan aneh di matanya, karena dia tidak berharap Kalista membantunya berbicara saat ini. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata Kalista selanjutnya akan setajam pisau yang siap membunuhnya. Kalista menopang Kinara dan berkata dengan lembut, "Tapi sayang, aku tidak mengundang Laura ke pesta dansa, dan aku tidak tahu bagaimana dia masuk. Aku juga terkejut melihatnya ada di sini dan malah membuat masalah dengan teman baikku." Kalista memandang Laura yang berdiri tidak jauh, dengan sedikit sinis dan ekspresi sombong di matanya yang indah seraya berkata dalam hati, R kecil, aku ingin melihat bagaimana kamu melawanku. Siapa suruh kamu mencari masalah denganku? Sekarang lihat bagaimana aku menyingkirkanmu." Di sisi lain, Laura tampak tidak berdaya, dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Laura sudah tahu bahwa Kalista tentu tidak akan sudi berbaik hati membantunya, dan dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap gadis culas itu. Dalam sekejap, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Laura. Laura menyelinap masuk dan memukul teman Kalista. Bukankah alasan itu sudah cukup jelas? Gadis ini benar-benar berani. Dia menyelinap masuk dan membuat masalah di sini. Dia memang cantik tetapi karakternya sangat buruk. Ya, dia bertindak sembrono dan mengacaukan acara penting orang lain. Kurasa dia tidak akan keluar dari sini dengan mudah. Ya, bukankah sama saja mencari kematian jika membuat masalah di hari yang begitu bahagia? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan gadis ini. Jika aku menjadi Tuan Eriko, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Semua tamu yang hadir mulai membicarakan Laura. Senyum di wajah Kalista tampak makin mengembang saat ini. Dia telah mencapai apa yang dia inginkan, jadi Eriko bisa menangani sisanya. Eriko melirik Laura dengan ringan, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Karena kamu menyelinap masuk dan memukuli teman Kalista, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu harus diberi hukuman yang pantas atas tindakan yang kamu lakukan." Laura menatap Eriko dan sedikit ketegangan seketika melintas di matanya karena dia tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya seseorang seperti Eriko. Eriko kemudian berteriak tanpa ekspresi di wajahnya, "Pengawal, lempar gadis ini dari kapal dan biarkan dia berenang ke darat sendirian." Pengawal itu tertegun dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Eriko, bagaimana jika gadis ini tidak bisa berenang? Bukankah kita sama saja akan membunuh seseorang?" Eriko menjawab dengan ringan, "Itu masalahnya, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya membuat masalah di sini?" "Baik, Tuan Eriko, saya mengerti." Pengawal itu mengangguk ringan, lalu berjalan langsung ke posisi Laura. Setelah mendengar apa yang dikatakan pengawal dan Eriko, Laura dengan cepat mundur 2 langkah. Ekspresi wajahnya sangat ketakutan,
karena Laura tidak bisa berenang sama sekali, dan bahkan jika Laura bisa, dia hanya seorang gadis. Sekarang kapal pesiar itu sudah begitu jauh pergi, dia tidak mungkin bisa berenang ke darat. Laura tidak pernah berpikir bahwa Eriko akan begitu kejam hingga berniat melemparkan dirinya dari kapal. Ekspresi wajah Laura kian menegang, dan dia mulai melihat sekeliling, berharap seseorang akan berdiri dan membantunya mengatakan sesuatu. Namun, saat ini yang datang ke pesta dansa tersebut adalah nama-nama besar di industri hiburan sekaligus generasi kedua yang kaya di Jawa Timur. Jika itu hari biasa, seseorang pasti akan tergoda oleh penampilan dan sosok Laura, dan mungkin akan membantu Laura untuk memohon belas kasihan. Namun sayangnya, orang yang Laura singgung saat ini adalah Kalista dan Eriko, di mana tidak ada seorang pun di antara para tamu yang berani menyinggung mereka berdua. Saat ini, tidak ada satupun orang yang tergerak untuk membantu Laura. Sebaliknya, mereka justru memandang Laura dengan tatapan penuh penghinaan dan mencemooh. Mereka merasa bahwa Laura memang pantas bertanggung jawab atas keributan yang baru saja terjadi. Laura memandang orang-orang di sekitarnya tanpa daya. Sesaat dia merasa udara di sekitarnya membeku dan membuatnya merasa seperti tercekik. Untuk pertama kalinya Laura merasakan betapa mengerikan orang-orang ini. Bukankah gadis ini tadi begitu sombong? Kenapa dia begitu diam sekarang? Ya, aku hanya berpikir dia adalah orang yang sangat kuat. Dia berani membuat masalah di sini. Aku tidak menyangka dia hanya orang miskin yang menyelinap masuk. Konyol sekali. Kalau memang dia sudah menyelinap masuk, tidak. Bisakah dia tetap diam saja? Kenapa dia harus membuat masalah di sini? Sekarang setelah ketahuan, dia pasti akan mati di laut. Gadis ini terlalu sombong. Jika Tuan Eriko tidak memberinya pelajaran yang baik, sesuatu yang lebih buruk mungkin saja terjadi. Semua orang menatap Laura dan menunjuk sambil mencemooh dengan suara rendah. Ucap sang pengawal. Pada saat ini dia sudah berdiri di depan Laura. Laura mulai merasakan keringat dingin. Gadis itu kemudian mundur 2 langkah. Akan tetapi persis di belakang punggungnya saat ini adalah tembok, jadi dia tidak punya jalan keluar. Apa aku benar-benar akan mati di sini? Batin Laura, meskipun ekspresi di wajah gadis itu terlihat tenang, tetapi sebenarnya dia merasa sangat ketakutan. Dia sadar bahwa semua yang terjadi saat ini bukanlah syuting, dan saat Eriko memerintahkan pengawal untuk menjatuhkan dirinya ke laut, pengawal itu mungkin benar-benar akan melakukannya. Laura tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa hanya karena dia menamparkan Kinara 2 kali saat gadis itu menghina dirinya dan juga Morgan, pada akhirnya dia akan mendapat masalah besar dan bahkan hari ini mungkin akan menjadi hari terakhir hidupnya. Sementara itu, Kalista menatap Laura sambil tersenyum. Pada titik ini, dia tidak sabar untuk melihat adegan Laura dibuang ke laut. Jika Laura nanti benar-benar dilempar ke laut, maka posisi pemeran utama wanita dalam drama Arawinda pasti akan segera menjadi miliknya. Pada saat ini, Watson tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan berteriak dengan sangat cemas, "Tuan Eriko, tunggu." Ketika mendengar teriakan Watson, Eriko langsung melirik ke arah pria parubaya tersebut, dan kemudian bertanya, "Siapa kamu? Ada apa, sayang?" "Ini sutradara drama yang sedang aku kerjakan sekarang," tutur Kalista mencoba untuk menjelaskan dengan tenang. "Oh, begitu." Eriko sedikit mengangguk, lalu menatap Watson dan bertanya lagi, "Ada apa?" "Tuan Eriko, saya yang membawa Laura masuk. Bisakah Anda melepaskannya demi saya?" "Jangan buang Laura ke laut," pinta Watson seraya menatap Eriko dengan gugup. Namun, setelah mendengar ucapan Watson, Eriko malah mencibir dan kemudian berkata, "Pak Watson, kamu ini punya otak atau tidak? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kenapa aku harus melepaskannya demi kamu?" Watson seketika tercengang setelah mendengar kata-kata Eriko. Dia hanya bisa terdiam dan berdiri di sana dengan linglung. Ekspresi putus asa tampak, jelas tergambar di wajahnya. Bab 703 Arawinda bertindak. Watson bukanlah sutradara besar di industri hiburan. Baik identitas maupun latar belakang Watson tidak dapat menarik perhatian Eriko. Jadi Eriko sama sekali tidak menganggap Watson serius. Jika itu situasi normal, Watson tidak akan berdiri untuk membantu Laura memohon saat ini. Tidak akan ada yang berani menyinggung generasi kedua yang kaya dengan level setingkat Eriko hanya karena aktris yang tidak dikenal seperti Laura. Akan tetapi Watson tahu bahwa Arawinda sangat menyukai Laura. Jika Laura bisa lolos audisi untuk menjadi pemeran utama dalam drama Arawinda, dan Watson bisa menjadi sutradara drama itu, maka sekarang Laura sangat penting bagi Watson. Jika Laura dilempar dari kapal pesiar, hidup atau mati Laura tidak pasti. Keinginannya sendiri untuk bekerja sama dengan Arawinda akan sia-sia, sehingga Watson memilih untuk berdiri dan membantu Laura saat ini. Dengan segala kerendahan hati, Watson memohon kepada Eriko untuk melepaskan Laura. "Tuan Eriko, tolong beri Laura kesempatan. Laura sudah tahu bahwa dia salah. Tuan Eriko, bisakah Anda memberinya kesempatan?" ucap sang sutradara dengan lembut. Namun, begitu mendengar kata-kata Watson, Eriko justru menamparkan wajah Watson tanpa berpikir. Kemudian dia menatap mata pria parubaya itu, dan berteriak, "Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan?" "Tuan Eriko." Watson menutupi wajahnya yang memerah. Matanya penuh rasa sakit dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu.
Eriko melirik Watson dengan ringan, lalu berjalan ke arah Laura dengan wajah tanpa ekspresi. Dia kemudian menatap Laura dari atas ke bawah, lalu berkata dengan dingin, "Apa kamu tahu di mana ini?" Laura melihat Eriko dan tidak berbicara. Pada saat ini, Laura telah menyadari bahayanya. Dia juga sangat takut di dalam hatinya. Dia khawatir jika Eriko akan benar-benar melemparnya keluar dari kapal. Jika dia benar-benar mati di sini, dia tidak akan pernah melihat Morgan lagi dalam hidupnya. Awalnya, Laura berencana untuk menunggu sampai Morgan lulus dan meminta Morgan menjadi manajernya, tetapi sekarang semuanya sia-sia. Laura tahu bahwa karena seseorang seperti Eriko berani mengatakan bahwa dia akan melemparkan dirinya ke laut di depan begitu banyak orang. Eriko mungkin benar-benar melakukannya. Ketika Eriko melihat bahwa Laura tidak berbicara, dia menatap matanya dan berteriak dengan marah, "Hei, R apa kamu tahu di mana ini?" Laura menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara rendah, "Di pesta dansa." Eriko menatap Laura dan bertanya lagi, "Ya, ini di pesta dansaku. Lalu apa yang baru saja kamu lakukan?" "Hah?" Laura menarik napas dalam-dalam dan menatap Eriko. Eriko memutar matanya dan berteriak pada Laura dengan ekspresi sangat marah, "Karena kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Ini adalah pesta dansa kelas atas yang mengumpulkan banyak wanita kaya dan terkenal. Orang-orang yang bisa datang ke pesta dansa ini adalah temari temanku dan teman-teman tunanganku, Kalista. Tapi kamu sialan tiba-tiba memukuli tamu pesta. Apakah ini tempat di mana kamu bisa menjadi sok?" "Hah? Ya, Tuan Eriko baru saja melamar Nona Lista. Ini momen romantis, tapi kamu, gadis jahat, telah segalanya. Ya, tindakanmu ini mempermalukan Tuan Eriko dan Nona Lista. Siapa yang ingin hal seperti itu terjadi pada saat paling romantis dalam hidupnya?" Suasana yang sebelumnya sangat romantis dan bahagia telah dihancurkan sepenuhnya oleh wanita ini. Wanita ini benar-benar penuh kebencian. Hari ini, kita harus menghukumnya dengan keras agar dia tidak melakukan hal buruk lagi di masa depan. Itu benar, jika kamu membiarkan wanita ini pergi hari ini, tidakkah kamu akan ditertawakan? Orang-orang yang disebut kelas atas yang hadir di sini tentu saja berada di pihak Eriko, jadi mereka semua ikut memojokkan Laura untuk mendapatkan kesan yang baik di mata Eriko. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Watson merasa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia terus membantu Laura memohon, dia mungkin juga akan terlibat dan mendapatkan masa tak buruk. Jadi Watson menarik napas dalam-dalam dan mundur 2 langkah, memandang posisi Laura dengan ekspresi meminta maaf. Laura telah kehilangan orang terakhir yang dapat membantunya, saat ini dia benar-benar putus asa. Eriko tampaknya sedikit tidak sabar, dia mengerutkan kening dan berkata pada pengawalnya, "Baiklah, kalian semua, berhenti bicara omong kosong. Pengawal, kenapa kalian masih diam saja? Cepat lempar dia ke laut, aku sudah jijik melihatnya terus berdiri di sini." Setelah mendengar apa yang Eriko katakan, beberapa pengawal berjalan ke posisi Laura lagi dengan ekspresi garang. Eriko berjalan ke arah Kalista dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembut gadis itu dengan senyum bangga di wajahnya. Kalista juga sangat senang saat ini. Dia akhirnya bisa menyingkirkan masalah terbesarnya, yakni Laura. Gadis itu kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Eriko dengan sengaja dan mesra, lalu menatap Laura sambil tersenyum mengejek. Senyuman Kinara juga terlihat sangat angkuh kali ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berjalan semudah ini. Dia hanya ditampar 2 kali oleh Laura dan sekarang dia bisa mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita dari sebuah drama. Hal tersebut tentu saja jauh lebih mudah daripada harus tidur dengan sutradara ataupun produser besar. Perlu diketahui, beberapa sutradara dan produser tidak begitu mudah untuk dilayani. Jika bertemu dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan khusus dalam berhubungan seks, Kinara akan mengalami hal yang jauh lebih buruk dari sekadar ditampar 2 kali. Saat ini, semua pengawal Eriko berjalan ke arah Laura dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat kejam. Di depan orang-orang kuat ini, Laura terlihat sangat lemah dan menyedihkan. Mata indah Laura juga penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. "Maaf, Nona," ucap salah satu pengawal kepada Laura dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian mengulurkan tangan untuk meraih lengan Laura. Pada saat itu, sebuah suara wanita yang terdengar berwibawa terdengar dari kerumunan. "Tuan Eriko, apa yang membuatmu begitu marah?" Setelah mendengar suara itu, orang-orang menoleh ke arah sumber suara yang ada di belakang mereka. Seorang wanita cantik dengan penampilan elegan berjalan keluar dari kerumunan dengan sepatu hak tingginya. Setelah melihat wanita yang cantik itu, semua orang pun terkejut. Eriko mau tidak mau berbalik untuk melihat wanita yang cantik itu dan wajahnya sedikit terkejut, terutama Kalista. Begitu pula dengan Kinara dan Watson. Tidak ada yang mengira seseorang akan muncul di saat paling genting seperti ini. Eriko tertegun sejenak dan tergagap pada wanita yang cantik itu. "Kak Winda, kenapa kamu ada di sini?" Pada saat ini, wanita cantik yang keluar dari kerumunan tidak lain adalah produser terkenal, Arawinda yang baru saja ditemui Laura dan membuat Kalista melakukan hal kejam pada Laura.
Sementara Laura memandang Arawinda yang keluar dari kerumunan dengan wajah bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Arawinda akan berdiri dan membantu dirinya berbicara saat ini. Bab 704 Lelucon Besar. Arawinda sekarang berusia lebih dari 30 tahun, tetapi karena dia sangat memperhatikan kulit dan tubuhnya, dia terlihat seperti gadis berusia 20-an. Wanita itu berpakaian sangat modis dan terlihat sangat berwibawa. Dia mengenakan kemeja putih longgar di tubuh bagian atas dan rok sifon di bagian bawah. Dia memiliki postur yang seksi dan menarik dengan fitur wajah yang halus dan cantik, kaki ramping dan jenjangnya berjalan dengan anggun ke depan. Kedua kakinya mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Hanya saja dia tidak mengenakan stocking, sehingga sepasang kakinya yang halus dan mulus terlihat sangat menawan di depan semua orang. Setelah melihat Arawinda, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Hampir semua bintang di industri hiburan pasti mengenal Arawinda karena wanita cantik itu memang sangat terkenal di industri hiburan. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mengharapkan Arawinda akan keluar dan membantu Laura berbicara saat ini. Kak Winda, apa kamu mengenal wanita ini? Tanya Eriko sambil mengerutkan kening. Eriko dan Arawinda bisa dibilang saling mengenal satu sama lain, dan dia tahu bahwa Arawinda adalah wanita yang tidak mudah diganggu. Oleh karena itu Eriko pun bersikap sangat sopan kepada Arawinda saat ini. Namun, alasan mengapa Arawinda memilih berdiri untuk membantu Laura kali ini adalah karena Arawinda merasa karakter Laura sangat cocok dengan dramanya. Jika dia sampai kehilangan Laura, dia mungkin tidak akan pernah menemukan pemeran utama wanita yang cocok lagi. Jadi untuk kesuksesan dramanya sendiri, Arawinda harus membantu Laura dan menyelamatkan gadis itu. Ya, aku kenal dia, bisakah Tuan Muda Eriko, membiarkannya pergi demi aku? Dia ada tak kenalanku, tolong. Lepaskan dia, ucap Arawinda memohon kepada Eriko dengan lembut. Ketika Eriko mendengar kata-kata Arawinda, tatapan aneh seketika melintas di matanya, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit malu. Sementara itu, wajah Kalista terlihat sangat marah saat melihat adegan tersebut. Awalnya dia berpikir bahwa rencananya telah berhasil. Akan tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa seorang Arawinda akan muncul saat ini dan langsung mengacaukan semua rencananya. Sialan. Laura, awas kamu, berani-beraninya kamu, melibatkan Arawinda dalam masalah ini, dan berniat kabur begitu saja, kutub Kalista berkilat marah. Arawinda berjalan ke arah Eriko dan bertanya lagi dengan pelan, Tuan Eriko, bisakah kamu melepaskannya demi aku? Aku akan membawanya pergi dari sini. Kak Winda, Eriko menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, Kak Winda, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku akan melepaskannya jika kamu memohon seperti ini. Kalau memang kamu mengenal gadis ini, maka aku akan melepaskannya demi kamu. Kamu bisa membawanya pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Eriko. Kalau begitu aku akan pergi bersamanya. Maaf atas kekacauan ini. Arawinda tersenyum ketika mendengar apa yang Eriko katakan dan kemudian berjalan ke posisi Laura dengan sepatu hak tingginya. Kalista tidak menyangka bahwa Eriko akan dengan senang hati setuju untuk melepaskan Laura hanya demi beberapa kalimat dari Arawinda. Dia bisa saja membunuh Laura di lain waktu, tetapi jika dia melepaskan Laura sekarang, Kalista pasti sangat tidak rela. Nona Winda, terima kasih banyak atas bantuannya. Laura tidak menyangka bahwa orang yang akhirnya menyelamatkan nyawanya adalah Arawinda dan dia mengucapkan terima kasih kepada Arawinda dengan sangat tulus. Arawinda berkata dengan suara rendah pada Laura, sama-sama. Ayo ikut denganku, kita harus segera pergi dari sini. Laura menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk pergi bersama Arawinda. Akan tetapi pada saat itu, Kalista tiba-tiba berteriak, ah. Setelah mendengar teriakan Kalista, semua orang terkejut dan menoleh ke arah Kalista. Bahkan Eriko juga menoleh ke arah kekasihnya itu, dan kemudian bertanya dengan suara bingung, Kalista, ada apa denganmu? Sayang, itu gawat, gawat sekali. Cincin berlian, yang baru saja kamu berikan padaku tadi dicuri dan sekarang hilang. Aku tidak bisa menemukannya. Seseorang pasti mencurinya. Kalista tidak mau melepaskan Laura begitu saja, jadi dia memikirkan cara kedua setelah dia gagal. Dia merasa jika dia menjebak Laura dengan tuduhan mencuri cincin berliannya, tidak ada gunanya bagi Arawinda untuk membantu Laura. Lagi pula jika Laura adalah seorang pencuri, Arawinda tidak akan mungkin melindungi seorang pencuri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kalista, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan memiliki keberanian untuk mencuri cincin berlian pertunangan yang diberikan Eriko kepada Kalista di pesta dansa yang diadakan Eriko. Harus diketahui bahwa cincin itu sangat berharga dan bermakna. Siapapun yang berani mencurinya sama saja sedang mencari kematian. Ketika Eriko mendengar kata-kata Kalista, kilatan keterkejutan melintas di matanya dan dia berteriak pada Catista dengan sangat cemas, apa? Kamu kehilangan cincin berlianmu. Tapi, bagaimana bisa? Bukankah belum lama aku memberikannya padamu? Itu benar, cincinku masih ada di sini tadi, tapi sekarang dicuri dan menghilang. Sayang, bagaimana ini? Kalista adalah seorang aktris, tentu saja, dia sangat pandai berakting, jadi dia berpura-pura melihat dengan hati-hati, dan wajahnya yang cantik penuh dengan kecemasan. Pada saat itu, seorang pemuda mengerut kari kening dan bertanya pada Kalista dengan bingung,
Nona Lista, apa kamu meletakkan cincin itu di suatu tempat dan melupakannya? Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, wajah Kalista tampak lebih cemas, mengerutkan kening dan berteriak, apa yang kamu katakan? Apa kamu bercanda di sini? Bagaimana aku bisa melupakan barang penting seperti itu? Aku sudah memakainya sepanjang waktu, dan itu pasti dicuri. Eriko tertipu oleh kemampuan akting Kalista. Dia menatap dengan mata terbelalak dan berteriak dengan marah, siapa yang berani mencuri cincin berlian pertunanganku? Apa kalian bosan hidup? Semua orang menatap ke arah Eriko dengan takut. Eriko memelototi semua orang dan berteriak pada mereka dengan ekspresi sangat marah, siapa yang berani mencuri cincin itu? Serahkan padaku sekarang juga, dan aku tidak akan menyulitkanmu. Jika tidak ada yang mengaku, dan pada akhirnya nanti ketahuan, aku akan menghukumnya sendiri. Aku akan memotong tangan dan kakimu. Setelah mendengar kalimat yang dilontarkan Eriko, semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani berbicara. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Sangat sunyi. Mereka tahu bahwa kejadian hari ini sangat serius. Bagaimana mungkin seseorang berani mencuri cincin berlian pertunangan yang diberikan Eriko kepada Kalista? Beraninya orang itu. Pada saat ini, masalah ini jauh lebih penting daripada pemukulan Laura terhadap Kinara barusan. Eriko baru saja memberikan cincin itu kepada Kalista di depan begitu banyak orang. Ditambah lagi harga cincin berlian itu sangat mahal, bahkan makna dari cincin itu sendiri tidak bisa diukur dengan uang. Akan tetapi kurang dari 1 jam kemudian, cincin itu hilang. Jika masalah ini tersebar, bukankah Eriko benar-benar akan malu karena menjadi bahan tertawaan semua orang? Ini adalah lelucon besar. Bab 705 menggeledah pakaian. Di dalam Alice Crucible, Laura baru saja diselamatkan oleh Arawinda dan semua orang mengira lelucon ini sudah berakhir. Akan tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa cincin pertunangan yang Eriko berikan kepada Kalista ternyata dicuri. Ini benar-benar memalukan di mata Eriko. Eriko tidak bisa mentolerir hal seperti itu sama sekali. Ketika Eriko melihat bahwa semua orang yang hadir terdiam, dia menatap semua orang dengan melotot dan berteriak, tidak ada yang mau mengakuinya, bukan? Ketika semua orang melihat ke arah Eriko, ekspresi di wajah mereka sangat serius. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa sekarang bukan waktunya untuk bercanda, dan jika masalah ini benar-benar menjadi lebih besar, akan ada bahaya bagi kehidupan mereka kapan saja. Karena tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengakuinya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar pada kalian. Eriko menatap semua orang dan berteriak, lalu menoleh ke pengawalnya dan berkata, semua pengawal, sekarang tutup semua jalan keluar untukku dan tidak ada yang bisa pergi. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani mencuri cincin pertunanganku. Baik, Tuan Eriko. Setelah mendengar kata-kata Eriko, para pengawal bergegas ke pintu keluar. Dalam sekejap, semua pintu keluar di aula diblokir, sehingga tidak ada yang bisa pergi dan semua pengawal sudah siap menjaga pintu. Pada saat ini, seorang pengawal berjalan ke arah Eriko dan bertanya dengan lembut, Tuan Eriko, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Eriko berteriak pada kerumunan dengan wajah tanpa ekspresi, semuanya, aku minta maaf, aku harap semua orang bisa bekerja sama denganku. Aku terpaksa harus menggeledah semua orang yang ada di sini. Setelah mendengar kalimat Eriko, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah orang-orang tingkat atas. Jika mereka benar-benar digeledah oleh para pengawal, bukankah mereka akan sangat malu? Akan tetapi orang-orang ini tahu bahwa cincin itu adalah hal yang sangat penting bagi Eriko. Jika tidak ada yang berani melawannya sekarang, karena itu akan membuktikan bahwa dia bersalah. Jadi, meskipun orang-orang ini tidak mau, mereka hanya bisa menerima hal ini secara diam-diam. Kalista menatap Kinara dengan cemas. Kinara segera mengerti apa yang dimaksud Kalista ketika melihat tatapan mata Kalista. Dia dengan cepat melangkah maju dan berjalan ke depan Eriko, lalu berkata lembut kepadanya, Tuan Eriko, kurasa Anda tidak perlu menggeledah semua orang. Saya tahu siapa yang mencuri cincin berlian itu. Eriko mau tidak mau terkejut saat mendengar kata-kata Kinara. Apa kamu tahu siapa yang mencuri cincin berlian? Itu, sebenarnya, Eriko juga berpikir bahwa akan terlalu merepotkan untuk menggeledah semua orang dan akan menyinggung banyak orang, dengan begitu dia akan menyia-nyiakan banyak hal. Akan tetapi jika Kinara tahu siapa yang mencuri cincin berlian, maka masalah ini akan jauh lebih sederhana. Eriko menatapnya dengan mata terbelalak dan bertanya pada Kinara dengan ekspresi sangat bersemangat, kamu yakin tahu? Kalau begitu sekarang beritahu aku siapa yang mencuri cincin berlian itu. Setelah mendengar apa yang Eriko katakan, Kinara langsung melihat ke sekeliling semua orang yang hadir. Setelah melihat mata Kinara, orang-orang sangat penasaran, mereka penasaran siapa yang berani mencuri cincin berlian Eriko. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Tidak baik mencuri sesuatu, tetapi dia benar-benar mencuri barang yang begitu berharga. Ya, cincin itu adalah cincin pertunangan orang lain. Apa yang bisa dia lakukan jika dia mencurinya? Tidak peduli kepada siapa dia menjualnya, seseorang akan mengetahuinya. Kurasa pasti ada yang salah dengan otak orang ini, kalau tidak. Sama sekali tidak mungkin untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Semua orang yang hadir mulai berkata dengan suara rendah, mata Kinara akhirnya jatuh pada Laura,
lalu menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Laura yang mencuri cincin Nona Lista." Setelah mendengar kata-kata Kinara, semua orang membeku di tempat. Arawinda yang berdiri di samping Laura juga tanpa sadar menoleh dan menatap Laura, ekspresi wajahnya sangat bingung. Laura berteriak pada Kinara dengan matanya terbelalak, "Kinara, apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan aku mencuri cincin Kalista?" Laura memiliki konflik dengan Kinara sebelumnya dan semua orang tidak terlalu mempercayai kata-kata Kinara. Mata Kinara memancarkan sedikit rasa jijik dan berkata, "Apa kamu masih berpura-pura saat ini? Baru saja, aku mengetahui bahwa kamu mencuri cincin itu, jadi kamu memukulku dengan marah." Laura menatap Kinara dengan marah dan berteriak padanya, "Kamu berbicara omong kosong. Jangan menuduhku sembarangan di sini." Melihat reaksi Laura, semua orang yang hadir juga sepertinya percaya dengan apa yang dikatakan Kinara. Kurasa hanya wanita seperti dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Lagi pula, kita semua adalah orang yang sangat berkualitas di sini. Hanya wanita ini yang muncul entah dari mana dan bahkan berani membuat masalah. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal seperti mencuri? Kupikir hanya wanita ini yang bisa melakukan hal semacam ini. R seperti itu sangat miskin dan gila sehingga dia berani mencuri cincin pertunangan orang lain. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Ya, wanita seperti itu benar-benar menjijikkan. Dalam sekejap, semua orang berdiri dan mulai menyalahkan Laura. Mata Laura memancarkan jejak ketidakberdayaan, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku benar-benar tidak mencuri cincin itu, aku bahkan tidak tahu bentuk cincinnya." Arawinda menoleh dan melirik Laura dengan ringan. Dia sangat pintar, dia merasa bahwa masalah hari ini jelas tidak sesederhana itu. Jika tidak, Laura tidak akan pernah mendapat masalah satu demi satu. Seseorang pasti dengan sengaja menjebaknya dan ingin mempermalukannya di sini. Mata Arawinda memancarkan jejak ketidakberdayaan dan berkata dalam hatinya, Laura pasti pernah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung, tapi siapa? Kenapa orang itu harus melakukan hal sekejam ini pada Laura? Jika masalahnya terus menjadi besar, apa yang bisa kulakukan? Eriko menarik napas dalam-dalam dan berteriak pada Laura sambil menggertakkan giginya, "Sekarang kamu serahkan cincin itu. Aku tidak berpikir untuk melepaskanmu demi Kak Winda untuk kedua kalinya, masalah ini bukan lagi masalah sepele. Berhenti main-main di sini, jangan membuat masalah semakin rumit, saat ini tidak akan ada siapapun di sini yang bisa membantumu lagi." Mata Laura memancarkan sedikit ketidakberdayaan setelah mendengar apa yang Eriko katakan, lalu dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku belum pernah melihat cincin itu, bagaimana bisa aku mencurinya?" Eriko menatap Laura dan mencibir, "Sekarang semuanya sudah seperti ini, kamu sudah ketahuan tapi masih tidak mau mengakuinya. Dasar wanita B***. Tuan Eriko, kenapa tidak langsung menggeledah pakaiannya saja? Dengan begitu kita akan langsung mengetahuinya."